Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan, saya dari UPBJJ Palangkaraya, NIM 0483425599. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum ketiga untuk mata kuliah basis data, yaitu kita mempunyai dua soal. Yang pertama adalah transaksi database, kemudian yang kedua adalah database terdistribusi. Untuk transaksi database kita mempunyai beberapa bagian transaksi yang nanti akan kita praktekkan. Yang pertama ada commit, kemudian rollback, save point, dan trigger. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita praktekkan untuk transaksi database. Jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah database yang sudah kita buat sebelumnya di tugas 2. Itu ada database rumah sakit. Dan untuk membuat sebuah perintah atau sebuah prosedur, itu yang pertama kita pilih dulu untuk database-nya. Kemudian di bagian atas ini ada terdapat menu runtime. Nah, ini kita gunakan untuk membuat perintah yang nanti akan kita jalankan sesuai dengan perintah soal, yaitu commit, rollback, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja pertama kita tekan runtime, kemudian kita kasih untuk namanya, kita kasih nama commit, kemudian parameternya ini kita isi untuk sudah saya buat di VS Code. Nah, ini untuk transaksi yang akan kita simpan pada transaksi yang pertama, yaitu transaksi commit. Ini langsung kita copy saja. Kemudian kita pastekan pada new runtime-nya. Nah, ini untuk commit. Ini kalau misalkan bedanya, kalau misalkan kita langsung kasih commit, nanti database-nya akan langsung tersimpan. Datanya akan langsung tersimpan. Kalau misalkan tidak kita kasih commit, maka datanya masih bisa kita rollback. Oke, selanjutnya kita klik kirim kalau sudah sesuai. Nah, di sini sudah ada satu nama runtime, yaitu commit. Nah, ini bisa kita eksekusi langsung dari sini, atau misalkan bisa kita jalankan melalui query dengan cara memanggil nama dari prosedur yang sudah kita buat. Oke, contohnya kita coba di SQL. Kita ketik call commit. Oke, sudah berhasil. Untuk nama Tito dengan ID pasien 6 kita sudah masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk prosedur yang selanjutnya, yaitu prosedur rollback. Kita kasih nama transaksi rollback atau trans rollback itu aja. Kemudian kita masukkan yang sudah kita buat di VS Code, tapi harus disesuaikan dengan ini set namanya, kemudian ID pasiennya yang mana yang harus kita sesuaikan. Kemudian untuk ID-nya kita sesuaikan. Nah, ini sebenarnya untuk nama, set namanya ini sebenarnya tidak harus kita samakan karena dia transaksinya adalah melakukan update. Kemudian untuk ID pasien ini yang harus kita sesuaikan dengan data yang sudah ada. Kita lanjutkan. Kemudian akan kita panggil dari SQL dengan cara call sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Itu tadi trans rollback. Kemudian kita tekan kirim. Nah, sudah bisa dilihat untuk data yang ketiga tadi, karena kita rollback maka dia tidak jadi disimpan di dalam database. Kita akan buat satu buah transaksi selanjutnya. Kita beri namanya
transaksi checkpoint atau cek gitu aja. Nah ini untuk save pointnya kita copy dari sini, tinggal nanti kita sesuaikan untuk parameternya. Kita hapus dulu. Oke, kita pastekan di sini. Di sini untuk penjelasan singkatnya, di bagian baris ke-6 ini kita ada rollback to save point 1. Jadi save point 1 yang di atasnya ini di baris ke-4 ini nanti datanya tidak akan tersimpan karena kita lakukan rollback. Nah yang tersimpan seharusnya bagian ID yang ke-7 dan ID pasien yang 9. Kalau sudah, kita klik kirim. Kemudian kita akan coba jalankan transaksi untuk checkpointnya melalui SQL seperti yang sebelumnya tadi. Dan klik call transaksi cek dan kita kirim. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang tersimpan cuma ID yang 7 dan 9 karena yang 8 yang dilakukan rollback. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah untuk transaksi trigger. Nah untuk transaksi trigger ini sudah saya buat sebelumnya untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk tabel obatnya ada ID, kemudian kode obat, nama, dan harga serta stoknya. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi atau transaksi obat. Ini terdapat ID transaksi, pasien, obat, jumlahnya, dan total harga. Ini maksudnya jumlah pembeliannya. Kemudian di sini sudah ada untuk desain tabelnya. Nah, untuk desain tabelnya, transaksi obat ini dia berrelasi dengan pasien, kemudian berrelasi dengan tabel obat. Nah maksudnya ini pasien bisa membeli untuk transaksinya satu ke banyak. Jadi satu pasien ini bisa membeli banyak obat. Kemudian dokter ini berrelasi dengan admin serta dokter admin. Kemudian pasien sesuai dengan desain yang sudah saya tampilkan di layar. Oke, kemudian untuk membuat sebuah trigger, nah ini kita akan masuk ke bagian menu trigger yang di bagian atas sebelah kanan. Nah ini kita klik new trigger, kemudian kita beri nama ini untuk transaksi triggernya. Ini kita beri nama transaksi obat. Kemudian tabelnya ini kita arahkan ke tabel transaksi obat. Selanjutnya untuk waktu ini after, jadi setelah terjadi transaksi maka dia akan otomatis terhubung dengan triggernya. Nah kemudian kita akan copy ini trigger yang sudah saya ketik di VS Code sebelumnya. Nah ini kita cukup masukkan yang bagian update sampai dengan kondisinya. Jadi update obat di mana stoknya nanti akan dikurangi dengan berapa jumlah yang dibeli. Kemudian kita pastekan di bagian definisinya sini. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah ini sudah ada satu transaksi trigger. Kemudian kita akan coba melakukan transaksi obat. Sudah saya buat di sini, tinggal kita copy paste. Kita copy untuk transaksinya, kemudian kita pastekan di bagian query. Jadi kita sudah punya satu buah record ini untuk yang tabel obatnya. Kode obatnya ini ada ID-nya 11, kemudian stoknya kita punya 10. Nah setelah itu kita akan coba lakukan transaksi pada tabel transaksi obat. Kita pastekan yang sudah kita copy dari VS Code tadi.
Ini nanti akan kalau sudah kita jalankan untuk transaksi, nah nanti otomatis untuk trigger transaksi obat ini akan mengurangi stok pada tabel obatnya. Kita akan coba. Nah ini untuk ID transaksinya adalah kita kosongi, untuk pasiennya kita isi 1, kemudian obatnya 2, jumlahnya ada 5, total harganya kita kasih misalkan 15.000. Nah untuk ID obatnya tadi kita masukkan karena cuma ada 1 record. Untuk ID obatnya kita sesuaikan dulu. Nah kemudian kita cek di bagian stok, harusnya sudah berubah. Nah bisa dilihat di sini stoknya yang tadinya 10 berubah menjadi 5. Nah ini menunjukkan bahwa trigger yang sudah kita buat itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada transaksi, otomatis dia akan mengurangi stok di dalam tabel obatnya. Oke, itu tadi untuk yang soal nomor 1. Untuk transaksi database, selanjutnya kita akan membuat untuk yang database terdistribusi. Oke, selanjutnya untuk yang soal nomor 2, kita akan membuat replikasi database atau database terdistribusi yang fungsinya adalah untuk mengamankan misalkan suatu saat terjadi misalkan kegagalan sistem atau misalkan terjadi kerusakan data pada komputer yang utama atau masternya. Nah, kita masih punya backup di perangkat yang lain. Salah satu fungsinya seperti itu. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di komputer masternya, kemudian akan kita replikasi ke, kalau di sini kita menggunakan Ubuntu. Jadi supaya ketika kita melakukan update pada salah satu perangkat, misalkan di bagian master atau di client, nah otomatis semuanya akan terupdate datanya sesuai dengan inputan atau transaksi yang telah kita lakukan pada database. Baiklah, kita akan melakukan konfigurasi untuk replikasi database dan berikut adalah video lengkapnya.
Baiklah, itu tadi adalah video praktikum 3 basis data terkait transaksi. Ada commit, kemudian rollback, checkpoint, trigger, dan replikasi database atau database terdistribusi. Jadi kesimpulannya adalah untuk commit. Commit memastikan bahwa semua perubahan yang kita lakukan ke dalam database itu tersimpan ke dalam database. Jadi membantu menjaga konsistensi data. Kemudian untuk rollback, dia berfungsi untuk membatalkan perubahan yang dilakukan oleh transaksi yang terjadi. Misalkan terjadi kegagalan atau kesalahan. Jadi rollback memastikan bahwa database itu kembali ke dalam kondisi transaksi sebelum dimulai, atau mencegah data itu terjadi korup, atau misalkan ketika terjadi kesalahan eksekusi dalam database. Kemudian selanjutnya ada checkpoint. Nah, checkpoint ini adalah titik kontrol yang disimpan secara berkala ke dalam database. Nah, untuk mempermudah proses pemulihan jika terjadi kegagalan sistem. Nah, selanjutnya untuk trigger. Nah, untuk trigger ini adalah sebuah mekanisme otomatis yang dijalankan ketika terjadi suatu peristiwa tertentu di dalam database. Misalkan insert, update, ataupun delete dalam database, maka trigger itu akan secara otomatis dapat membantu menjaga integritas data dengan menjalankan aturan atau operasi tambahan secara otomatis titik yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah replikasi database atau database terdistribusi. Nah, proses ini akan menduplikasi data dari satu database itu ke beberapa lokasi dalam sistem distribusi. Nah, misalkan untuk yang praktek tadi kita dari Windows 11 dan kliennya menggunakan Ubuntu atau Linux. Itu digunakan untuk menjamin integritas dan konsistensi data, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan, dan mendukung efisiensi dan pengolahan data di berbagai lokasi. Jadi itu tadi penjelasan untuk kegiatan praktikum 3 basis data. Apabila ada yang kurang tepat mohon dikoreksi, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.